Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan atau penjelasan dari tutorial video sebelumnya. Jadi untuk itu, sebelumnya kita sudah memahami atau mempelajari tentang eh, teori dari fungsi lookup tersebut. Nah, mungkin video sebelumnya kita sudah menjelaskan sampai ke dari fungsi uh, lookup digabung dengan init. Nah, sekarang kita lanjutkan pada keterangan ya, pada keterangan dari fungsi lookup digabung dengan fungsi string. Nah, keterangan dari bentuk umum. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, lambang add ya, ini notasi yang ditampilkan berdasarkan jenis tabel bantu. Bisa jadi nanti tabel bantunya vertikal maupun horizontal. Ya, itu lambang add ini. Jadi setiap bentuk umum itu sudah tersedia ya, sudah kita tampilkan. Nah, berikutnya di sini ada M. M ini adalah posisi awal karakter yang penghubung ya pada sel acuan. Jadi karakter penghubung posisi awal karakter penghubung pada sel acuan ya. Jadi di sini maksudnya itu kira-kira data yang kita ambil itu posisinya pada nomor berapa. Berikutnya ada N. N ini adalah jumlah karakter penghubung atau jumlah karakter yang kita penggal. Itu kalau dari stringnya. Ya, kalau jumlahnya umpamanya yang kita penggal itu 6 karakter, berarti kita ketik angka 6. Nah, selanjutnya data tabel ya. Data tabel di sini ini data pada tabel bantu yang terdapat data yang akan diambil. Jadi data yang akan diambil itu kira-kira ya di mana posisinya. Kalau kita menggunakan VLOOKUP, berarti yang kita blok adalah tabel lookup atau tabel bantu horizontal. Kalau tabelnya vertikal, berarti kita blok tabel vertikal. Ya. Nah, berikutnya di sini ada LD. LD ini adalah letak data yang diambil pada tabel bantu. Nah, ini kemungkinan. Ya. Kalau kita mengambil data dari tabel vertikal, berarti yang kita hitung adalah urutan kolom. Ini vertikal. Sementara kalau kita mengambil dari tabel bantu bentuknya horizontal, itu yang kita hitung adalah baris. Ya. Berikutnya ada 0. 0 ini adalah ketetapan rumus. Nah, pada dasarnya fungsi lookup digabung dengan fungsi string, untuk memahaminya kuncinya pada dasar dari fungsi dua tersebut, baik itu fungsi string maupun fungsi lookup ya. Oke, berikutnya bagaimana cara untuk kasusnya atau prakteknya, kita langsung saja. Kita sudah menyiapkan juga di sini ada sebuah kasus ya, sebuah tabel yang perlu kita isi di sini. Beberapa kolomnya yang masih kosong pada tabel utama. Nah, yang pertama, ini kalau kita lihat ada nama bus, ada harga tiket, ada tujuan, bahkan sampai harga bersih. Ini ada beberapa kolom yang masih kosong. Nah, bagaimana cara untuk pengambilan data baik itu di tabel bantu 1 maupun tabel bantu 2? Ya, kembali, tabel bantu 1 ini bentuknya adalah vertikal. Tabel bantu kedua ini bentuknya adalah horizontal. Nah, syarat untuk mengambil data pada tabel bantu 1 maupun pada tabel bantu 2, ini syarat itu adalah pada kode. Ya. Kode, ini juga ada kode. Nah, kode tabel bantu 1 dan kode pada tabel bantu 2, ini linknya ke kode tiket pada tabel utama. Nah, kalau kita lihat data MS, data JBI ini merupakan bagian dari data pada kode tiket tabel utama. Kalau kita perhatikan di sini, MS itu bagian dari kode utama, kode tiket. Begitu juga JBI itu bagian dari kode tiket. Ya, pengambilannya itu sebagian karakter. Contoh, kode tiket yang ada pada tabel bantu 1 itu MS. MS itu diambil dari kode tiket pada tabel utama. Ya, dengan posisi itu sebelah kiri. Berarti kita menggunakan fungsi left ya untuk mengambil MS-nya. Nah, sementara JBI ini posisinya kalau kita lihat pada kode tiket itu posisinya pada posisi bagian tengah. Ya. Bentuk tabelnya horizontal, penghubungnya itu karakter JBI itu posisi di tengah. Nah, kesimpulannya untuk mengambil data pada tabel bantu 1 ini kita menggunakan VLOOKUP digabung dengan left. Sementara kalau kita ingin mengambil data pada tabel bantu 2 karena bentuk tabelnya horizontal,
Berarti kita menggunakan H lookup digabung dengan min. Untuk itu, langsung saja kita coba praktekkan untuk mencari nama bus. Oke, nama bus kalau kita lihat di sini posisinya itu terletak pada tabel bantu 1. Berarti ini kita menggunakan vertikal untuk mengambil data pada tabel bantu 1. Oke, rumusnya untuk umum di sini sudah bisa kita lihat juga, ya. Nah, rumusnya sama dengan, berarti kita buat A ini kita ganti dengan V, ya. Kita ganti dengan V, berarti lookup. Penghubungnya tadi MS merupakan posisinya di sini sebelah kiri, berarti kita buat left. Setelah itu tutup kurung, buka kurung, SA, sel acuan, koma, huruf N. N adalah karakter, ya. Karakter yang kita penggal. Berarti karakter sebagai bagian dari syaratnya. Jumlahnya adalah 2 karakter. Koma 2, tutup kurung, koma, rank tabel. Ya, kunci F4. Koma. Nah, setelah itu di sini ada namanya itu letak data LD, ya, letak data. Letak datanya kalau kita lihat ini kolomnya adalah kolom kedua, berarti koma 2. Ya. Jadi kalau kita hitung dari pinggir kolomnya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, berarti koma 2, koma 0, tutup kurung, enter. Maka akan dapat hasilnya yang pertama itu Merasari, karena kodenya di sini kalau MS itu nama busnya Merasari, maka akan disesuaikan. Oke, kita tarik, kita copy. Nah, di sini akan menyesuaikan. Kalau dia GM Gumarang, cocok ya. Kalau PI Puspa Indah, kalau YG Yanti Group, kalau TB Terang Bulan. Nah, itu untuk mengambil nama bus. Nah, untuk memperjelas lebih lanjut ya tentang penggabungan antara fungsi VLOOKUP digabung dengan left, untuk itu kita coba untuk mencari harga tiket. Harga tiket terletak pada kolom, pada baris, ya, pada tabel vertikal. Rumusnya sama dengan VLOOKUP left sel acuan, koma 2, tutup kurung, koma, blok data, kunci F4, koma, posisinya LD-nya itu kolom ketiga ya, berarti koma 3, koma 0, tutup kurung, enter. Itu dia. Tarik ya, atau kita copy. Jadi yang pertama itu dia 150.000 kalau kodenya MS. Oke, berikutnya untuk mencari tujuan. Tujuan kalau kita perhatikan itu terletak pada tabel bantu kedua. Di mana pada tabel bantu kedua ini bentuknya adalah horizontal, ya. Nanti kita gunakan sama dengan H lookup. Nah, penghubung antara tabel utama dengan tabel bantu kedua ini adalah karakter kode JBI, PDG sampai MDN. Nah, kalau kita lihat pada kode tiket tabel utama itu posisinya di bagian tengah, ya. Berarti kita buat mid. Mid. Setelah itu, setelah mid acuan kita, jadi acuannya ini ya, koma. Setelah itu ada M. M itu kita lihat posisi J atau posisi karakter J ini di sini dia nomor 4 ini. Kita hitung dari M S strip J, berarti dia baris keempat. Posisi nomor 4, berarti koma 4, koma. Berikutnya karakternya, koma 3 ya. Nah, jadi 3 itu muncul dari JBI, ada 3 karakter. Tutup kurung, koma. Kita blok tabel ya. Berikutnya kunci F4, koma. Nah, kita mau mengambil tujuan ya. Jadi tujuannya itu posisinya pada baris kedua. Hitungannya baris pertama itu adalah kode, baris kedua tujuan, baris ketiga adalah diskon. Berarti koma 2, koma 0. Tutup kurung. Coba kita enter. Ya, sehingga akan disesuaikan. Kalau JBI berarti Jambi. Kalau PDG Padang ya. Kita coba tarik copy. Nah, di situ akan muncul hasilnya. Dia PDG Padang ya, MDN Medan. Nah, itu untuk mencari tujuan. Oke, berikutnya untuk mencari harga kotor. Harga kotor
Itu rumusnya, perkalian antara harga tiket dengan jumlah tiket. Ya. Jadi rumusnya sama dengan harga tiket dikali jumlah tiket. Enter. Dapat hasilnya 600.000. Ya, tarik. Berikutnya untuk diskon. Diskon terletak pada tabel bantu kedua. Ini masih kita menggunakan fungsi H lookup digabung dengan init. Rumusnya sama dengan H lookup init acuan, 4,3. Jadi 4 itu ingat ya, posisi awal karakter yang kita penggal atau posisi awal karakter sebagai syarat. Syaratnya tadi adalah JBI. Ya, karakter syaratnya adalah JBI. Huruf J ini di sel acuan atau pada kode tiket itu nomor 4. Itu muncul angka 4. Lalu muncul angka 3 ini adalah jumlah karakter JBI itu adalah 3 karakter. Oke, tutup kurung, koma. Blok data tabel, kunci F4. Koma, kita mau mengambil diskon. Berarti dia terletak pada baris ketiga, 3, 0. Tutup kurung. Ya, enter. Nah, kalau kita perhatikan, dia baru memindahkan nilai dari diskon ya. Jadi di sini dia sudah merubah menjadi bilangan desimal. Nah, 5% itu sama artinya dengan 0,05. Ya, kalau kita rubah ke bilangan desimal. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai diskon dari masing-masing kode tiket ini ya. Kode tiket 1 sampai 5 ini kira-kira diskonnya berapa? Ya, berapa nominal bentuk kalau kita convert ke bentuk mata uang. Jadi di sini itu terjadi perkalian. Ya. Kita klik 2 kali rumus, tinggal dikalikan dengan harga kotor. Jadi yang kena diskon itu adalah harga kotor ya. Kita kali harga kotor. Oke, coba kita enter. Nah, sehingga muncul hasilnya yang pertama itu adalah diskonnya itu untuk JBI itu diskonnya 5%. 5% dari harga kotor itu hasilnya adalah 300.000. Kita tarik. Oke. Nah, itu untuk hasil yang diskon ya. Nah, berikutnya untuk mencari harga bersih. Nah, ini sangat mudah sekali karena di sini sudah ada harga kotor, ada diskon ya. Jadi rumusnya tinggal dikurangkan saja. Sama dengan harga kotor kurang diskon. Kita enter. Ya, sehingga dapat hasilnya itu 570.000. Itulah untuk harga bersih yang pertama. Oke. Berikutnya kita rubah formatnya kembali ke rupiah ya. Coba ke rupiah. Counting RP kita cari RP Indonesia ya. Ya, di sini sudah ada RP Indonesia, lalu kita okekan. Nah, berikutnya untuk harga tiket, klik kanan format sel, kembali aktifkan accounting, ini kita nolkan, berikutnya kita geser ke bawah, cari RP Indonesia. Nah, oke, itulah kira-kira tentang pembahasan ya gabungan antara fungsi lookup digabung dengan fungsi strip. Semangat untuk kita semua ya. Untuk video kali ini kita cuma sampai di sini, kita sambung ya pada pembahasan tutorial selanjutnya. Terima kasih.